Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan keterangan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wal hajatu ila qira'atihima wa fahmihima fahman wal hajatu ila qira'atiha wa fahmiha fahman saliman salafiyan sahihan masatun jiddan fi zamanina. Kebutuhan untuk membaca risalah ini, risalah Nawaqidul Islam, serta memahaminya dengan pemahaman yang selamat lagi salafi serta pemahaman yang sahih adalah kebutuhan yang sangat mendesak sekali di zaman kita sekarang ini. Haitsu intashara al-yawma fi hadha az-zaman da'ani 'azimani fattakani, yang mana pada hari ini tersebar di zaman sekarang ini dua penyakit besar yang kronis, yang membahayakan. Ahaduhuma, yang pertama, fahuwal i'tida fit takfir, yaitu penyakit berlebihan dalam bab takfir, wa tasallut 'ala al-umma bit takfir li jami'i afradiha illa asy-syudzaz alladzina yuwafiquna at-takfiriyin, serta tasallut 'ala al-ummah, berupaya untuk menguasai umat ini dengan pemahaman takfir terhadap seluruh person-personnya yang ada dalam kalangan umat ini. Illa syudzaz alladzina yuwafiquna at-takfiriyin, kecuali segelintir orang, segelintir kelompok yang mencocoki takfiriyin. Fastubihat dima'ul muslimin wal ma'sumin min ghairil muslimin, sehingga darah kaum muslimin dan darah orang-orang yang maksum dari kalangan selain kaum muslimin dianggap halal. Fara'aita at-tafjir wa tadmir wal ifsad alladhi yusamma zuran wa zulman bil jihad, sehingga engkau akan melihat adanya pengeboman, penghancuran, perusakan yang disebut atau diistilahkan dengan jihad, namun itu merupakan kedustaan dan kezaliman. Wa mata kana adh-dhulmu wal i'tida wa mukhalafatu syar'illahi azza wa jalla fil hukmi 'ala an-nasi jihadan fi sabilihi subhanahu wa ta'ala. Sejak kapan kezaliman dan pelanggaran serta penyelisihan syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam menghukumi umat manusia dikatakan sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sejak kapan?
balistuh balistuhbi balistubihat masajidul muslimin, bahkan masjid-masjid kaum muslimin pun dibolehkan, dianggap halal untuk dihancurkan. Walam yakun laha hurmatun inda ulaika takfiriyin, serta masjid-masjid tersebut tidak memiliki kehormatan lagi di sisi kalangan takfiriyin. Fala lil adzan alladzi yurfa' ala manairiha, tidak ada lagi azan yang diangkat pada menara-menaranya. Wa turaddadu fiha syahadatan dalalatan ala wujudul Islam, juga tidak dilantunkan lagi dua kalimat syahadat sebagai tanda akan adanya Islam. Balil ummah indahum kulluha qad irtaddat, bahkan umat ini menurut mereka semuanya sudah murtad. Wa adat ila jahiliyatin hiya asyarru minal jahiliyatil lati kanat qabla bi'tsatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berpandangan bahwasanya umat ini telah kembali kepada jahiliyah yang lebih buruk dibandingkan jahiliyah yang terjadi sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman Sayyid Qutb, disebutkan dalam kitabnya Zilalul Quran. Nanti bisa lihat di situ, dan juga kitab Ma'alim fit Thariq, ya, pemikiran Sayyid Qutb yang seperti itu lebih kurang sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini tadi, menganggap bahwasannya jahiliyah di zaman sekarang, umat ini adalah umat jahiliyah, ya, bahkan lebih parah dibandingkan jahiliyah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Wa masajidul ummah indahum adhat masajid dirar, masjid umat, masjid kaum muslimin ini menurut mereka sudah dianggap sebagai masjid dirar, yajibu hajruha wa hajru ahliha, selayaknya untuk ditinggalkan dan orang-orang yang ada dalam itu perlu ditinggalkan juga. Wala yajuzu an tusalla fiha al-jum'ah wal jamaah, tidak diperbolehkan untuk sholat Jumat dan sholat jamaah di sana. Ini pernyataan klaim dari Sayyid Qutb. Hatta inna a'immatahum yatafakharuna bi annahum la yusalluna al-jum'ah wal jamaah, bahkan tokoh-tokoh mereka sendiri berbangga-banggaan kalau mereka tidak sholat Jumat dan tidak sholat jamaah. Hatta inna ahadal mughtaribin, hatta inna ahadal mughtarrina bihim ja'a ila ra'sin min ru'usit takfiriyin fi waqtil jum'ah faqala hadaratil jum'ah qum bina linusalli, qala ana la usallil jum'ah wal jamaah iyadan billahi minad dhalal. Bahkan salah satu al-mughtarrina bihim, salah satu dari orang yang tertipu dengan mereka, dia mendatangi salah satu tokoh dari tokoh takfiriyin pada hari Jumat. Lalu orang tersebut mengatakan, hadaratil jum'ah qum bina linusalli, sudah masuk waktu Jumat, ayo bangkit salat imami kami. Qal, tokoh tersebut mengatakan, ana la usallil jum'ah wal jamaah, aku tidak salat Jumat dan tidak salat jamaah. Ya dan billahi minadh dhalal. Ada bukan tuh? Ada. Bal balagha bihimud dhalal hatta ra'au annahu yajibu hadmu buyutillahi wa taqatilu ahliha. Bahkan kesesatan tersebut telah sampai pada mereka, sampai-sampai mereka memandang bahwasanya wajib menghancurkan rumah-rumah Allah dan membunuh penghuni-penghuninya. Iyadan billahi minadh dhalalah. Wa haula dhullal al-mu'tadun qad yatasattaruna khalfa kalamil ulama fi at-takfir. Mereka orang-orang yang dhullal, sesat ini, ad-dhullal jamaknya ya. Haula dhullal,
Orang-orang yang sesat ini tadi, al-mu'tadun, terkadang yatasattaruna khalfa kalamil ulama fit takfir. Lihat, ya. Terkadang yatasattarun, bersembunyi pada kalam ulama dalam bab takfir. Wa yafhamunahu min ghairi ala ghairi ma'nahu. Mereka fahami tidak sesuai dengan maknanya. Ingat loh yang dibilang sama Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Mereka ini terkadang yatasattar, bertameng, bersembunyi di belakang kalam ulama dalam bab takfir. Mereka memahaminya tidak sesuai dengan maknanya nih. Kadang bersembunyi di kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kadang bersembunyi di kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalam Al-A'immah An-Najdiyah. Seperti itu. Maka tidak heran kalau orang yang tidak faham dalam bab ini, mereka akan menuduh salafiyin punya pemikiran takfiri. Sebagaimana yang dulu pernah dikatakan oleh salah seorang di Indonesia ini, yang mengatakan bahwasannya kitab yang penuh dengan pemahaman takfir adalah kitabnya Durarus Saniyah, karya Aimatud Dakwah yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim. Bahwasanya itu pemikiran dari A'immah An-Najdiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dan semisalnya. Karena mereka salah paham, memungkinkan para takfiriyin, para terorisme, para pengebom mengambil kalam-kalam ini tadi, yuwafiquna hawahum, yang mereka mencocoki hawa nafsu mereka. Wa yunazzilunahu ala ghairi ahlihi, dan mereka posisikan kalam-kalam ulama tersebut tidak pada tempatnya. Wa yansibuna anfusahum zuran wa buhtanan wa zulman wa i'tidaan ila a'immati ahli sunnati wal jamaah. Mereka menisbatkan diri mereka kepada a'immah ahli sunnati wal jamaah zuran wa buhtanan wa zulman wa i'tidaan, dengan penuh kedustaan dan kezaliman dan pelanggaran. Wadih, jelas? Dan tidak menutup kemungkinan buku-buku yang mereka tulis dalam bab ini ditakdim oleh para ulama, dikasih muqaddimah. Namun di situ ada racun kadang, yang berbagai macam cara mereka untuk mengelabui umat. Sangat memungkinkan. Memungkinkan misalkan suatu kitab disodorkan kepada seorang alim, misalkan separuhnya saja, namun ketika dicetak dalam bentuk lengkap, memungkinkan, semuanya sangat memungkinkan. Atau buku ya, segelintir saja, beberapa lembar, kemudian ketika dicetak dalam jumlah tebal ternyata ada penambahan. Nah, itu semua sangat memungkinkan dilakukan oleh takfiriyin. Nah, mereka ini ikhwan, para takfiriyin, bukan orang-orang yang bodoh juga, tapi mereka adalah orang-orang yang juga belajar. Maksudnya itu bukan bodoh dalam bab tidak belajar sama sekali. Terkadang mereka juga orang belajar, namun salah faham. Sehingga maksud sufahaul ahlam, hudatsaul asnan, mereka orang-orang yang muda, bodoh, masih belia umurnya, orang-orang yang dangkal pemahamannya.
keliru dalam belajarnya, bukan orang yang tidak belajar sama sekali, tapi pemahamannya dangkal, keliru. Ini yang terjadi di kalangan mereka. Lihat sebagaimana yang dilakukan oleh Khalid As-Subaihi, Khalid ibnu Ali As-Subaihi, yang dia berani membunuh Syekh Abdurrahman Al-Adani, masih muda kan, seperti itu. Untuk lihat, pandai baca Al-Quran, tersebar rekamannya, orang masih muda. Sekarang umurnya itu sekitar 31 tahun. Kejadian pembunuhan 2016. Berarti umur berapa? Ini 2024. 8 tahun yang lalu. 31 kurang 8 tahun, umur 23 tahun. Bayangkan masih muda ya, 23 tahun, berani melakukan pembunuhan. Ternyata ada yang menggerakkannya, bukan mereka orang yang tidak ada yang menggerakkannya, ada orang yang menggerakkannya. Berapa kali mereka melakukan pencobaan untuk penculikan terhadap Syekh Abdurrahman, tidak berhasil, ya karena inti utama yang disebutkan dalam pengakuan dia ketika disidang, sebenarnya tujuan utama adalah menculik, bukan membunuh. Karena tidak memungkinkan dilakukan diculik, akhirnya melakukan pembunuhan di berondong ketika Syekh tidak sholat. Siapa yang melakukan? Orang yang pandai baca Al-Quran. Makanya sering Anda bilang sama antum semua, tidak hebat ya ikhwan orang yang pandai belajar ngajar tajwid. Orang yang pandai cuma sekedar baca Al-Quran suaranya bagus. Kalau seperti itu, Abdurrahman bin Muljim membunuh orang yang disaksikan oleh Nabi SAW sebagai ahlul jannah, Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljim seorang guru tahfidz di zamannya Umar bin Khattab. Sehingga yang terpenting itu bukan bacaannya yang bagus, tapi yang terpenting itu Al-Quran diturunkan. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan, apa tujuannya Al-Quran diturunkan? Lihat dabbaru ayati, agar Al-Quran itu ditadaburi. Betapa banyak orang-orang yang pandai baca Al-Quran, tapi ubadul kubur, para penyembah kuburan, banyak atau tidak? Sangat banyak. Betapa banyak juga orang yang pandai membaca Al-Quran, tapi pengebom. Nah, dari sini menuntut kita semua, bagi para penuntut ilmu, antum semua rajin-rajin belajar. Jangan cuma sekedar duduk di majelis tanpa ada memahami dengan pemahaman yang benar. Wa qad yuqabilu haula man yukhalifunahum fit takfir. Dan terkadang yuqabil haula, menentang mereka, melawan mereka, man yukhalifunahum fit takfir, orang-orang yang menyelisih mereka dalam bab takfir. Jadi terkadang ada lawan dari mereka ini dalam bab takfir. Lakin yattahimuna ulama'i ahli sunnah, akan tetapi mereka menuduh ulama ahli sunnah humatal aqidah, humatal aman libani al-insan. Akan tetapi ahlu takfir ini yattahimun, kembali ke ahlu takfir ya, mereka menuduh ulama ahli sunnah ini sebagai ini cuma sekedar penjaga akidah, penjaga keamanan untuk umat manusia saja. Yattahimunahum bitakfir wal irhab wat tadmir. Sehingga mereka menuduh para ulama dengan pemahaman takfir wal irhab wat tadmir. Jadi gini, ini ada orang-orang takfiriyin, ya. Qad yuqabil haula,
man yukhalifunahum fit takfir. Kadang ada yang melawan mereka, menentang mereka, bertolakan dengan mereka dari kalangan orang-orang yang menyelisih dalam bab takfir. Tidak sepakat kalau dalam bab takfir. Tapi orang yang berseberangan dengan takfir ini, mereka justru yattahimuna ulama'i ahli sunnah humatal aqidah. Tapi mereka menuduh ulama ahli sunnah mengatakan ulama salafi ini humatul aqidah, penjaga akidah saja. Humatil aman di bani insan, orang-orang yang cuma sekedar menjaga keamanan untuk umat manusia. Jelas? Yattahimunahum bitakfir wal ilham wat tadmir. Justru sebaliknya, menuduh ulama ahli sunnah ada pemahaman takfir, irhab dan tadmir. Fayujaruna ulaikal mukaffirin fil i'tida' wa zulmi li ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Sehingga mereka juga bertetangga bersamaan dengan takfiriyin tersebut di dalam kezaliman, pelampauan terhadap ulama ahli sunnati wal jamaah. Wa yattafiqun ma'al mu'tadin fit takfir fil fahmil maghlud li kalamin ulama ar-rabbaniyin. Namun mereka juga ada kesamaan bersamaan orang-orang yang hulu dalam bab takfir tadi di dalam pemahaman yang keliru terhadap kalam ulama rabbaniyin. Jelas? Nyambung Dr. Fikri? Ya. Jadi gini, ada orang irhabiyun, takfiriyun. Itu jelas dia mengkafirkan. Namun di sana ada orang yang tidak sepakat. Tidak sepakat dengan takfiriyin. Namun ketidaksepakatan ini tadi justru mereka menuduh ulama-ulama ahli sunnah. Ulama ahli sunnah di sini maksudnya salafiyin. Mereka sifati cuman sekedar humatul akidah. Humat itu maksudnya penjaga ya. Penjaga akidah, penjaga keamanan untuk umat manusia saja. Nah, justru mereka mensifati ulama ahli sunnah dengan takfir, dengan irhab. Kemudian mereka ini memiliki kesamaan di dalam kesalahan memahami kalam ulama ahli sunnati wal jamaah. Contoh di Indonesia ini banyak, ikhwan. Ada terorisme irhabi, ada enggak di Indonesia? Ada. Ada enggak orang yang enggak sepakat sama dia? Ada. Justru sebaliknya, kita yang salafiyin dituduh apa? Punya pemahaman takfiri. Iya enggak? Jelas? Jelas ya? Nah, seperti itulah lebih kurang gambarannya. Wa amadda asani, adapun penyakit yang kedua, fahuwa adamut takfir mutlaqan, yaitu tidak mengkafirkan secara mutlak. Walau ijtama'atu syurut wa intafat al-mawani wa tahaqqaqal kufur as-sarih, meskipun syarat-syarat yang terkumpul, mawaniknya tertiadakan dan betul-betul terwujud kekufuran yang sharih tadi. Wa in irtaqal hal bi ba'dihim kaffara kufran 'aman. Kalaupun kondisinya terangkat pada sebagian mereka, dia cuma mengkafirkan dengan kekafiran yang umum. Amal muayyan indahu fala yukaffar. Adapun secara person menurut mereka tidak bisa dikafirkan. Walau jaa bima jaa minal mukaffirat, meskipun datang dengan segala macam bentuk mukaffirat.
Walau tahaqqaqatis syurut wa intafat al-mawani', meskipun terpenuhi syarat-syarat dan tertiadakan mawani' takfirnya. Bal law nada ala nafsi bil kufri, ya. Bahkan kalau seandainya ada orang menyerukan kekufuran, mengaku menyerukan kekufuran pada dirinya, yaqul, dia mengatakan, la ukaffiru ainan, aku tidak akan mengkafirkan dia secara person. Bal hadza kufru naw', bahkan ini cuma jenis kekufuran saja. Wa hadza min akhbathil aqwal wa afsadiha, ini pendapat yang paling buruk, paling rusak. Wa a'dhamu syarran, dan paling besar keburukannya. Wa huwa mukhalifun mukhalafatan sarihatan li adillatil kitabi was sunnah wa ma ajma'a alaihi salaful ummah. Ini menyelisihi terhadap Al-Quran dan Sunnah serta perkara yang disepakati oleh para ulama umat. Jelas? Jelas ya? Anda perhatikan di sini, kelompok yang menyimpang yang kedua itu dari kalangan Murji'ah. Kelompok ini tidak mau mengkafirkan karena mereka punya kaidah la yadurru ma'al imani dzanbun, tidak akan berbahaya pada keimanan tersebut satu dosa. Kalau dia sudah beriman, maka tidak akan keluar lagi. Sebagaimana orang kalau udah kufur tidak akan bisa beriman lagi. Difahami? Beda kan dengan orang yang dia tidak mau mengkafirkan sampai terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, di sini ada orang yang nggak paham. Nanti Anda jelaskan, masuk ke pembahasan inti. Di sini ada dua permasalahan. Anda jelaskan sedikit pada Anda. Dalam bab permasalahan al-udhur bil jahl. Al-udhur bil jahl. Apakah seseorang itu yang jatuh pada suatu kekufuran dengan kekufuran yang besar bisa dikasih uzur karena dia tidak tahu ilmunya? Itu permasalahannya. Bagi orang yang bagaimana, yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan hidup di tengah-tengah kaum muslimin, bersyiar dengan syiar kaum muslimin, ikut sholat walaupun kadang bolong-bolong, ikut Jumat walaupun kadang bolong-bolong, lebaran ikut lebaran, puasa ikut puasa, jatuh pada kekufuran. Atau ya antum lihat di kita di Indonesia ini, jelas ya, ada orang mengucapkan dua kalimat syahadat tapi tindakan-tindakannya kadang tindakan kekufuran. Ya tidak muzani. Sholat 5 waktu sholat, puasa ikut sholat, lebaran ikut kan, malam takbir ikut kan, ya enggak? Lagi buntu pergi ke kuburan, lagi hasil panen berbagai macam. Antum lihat di masyarakat kita di Indonesia. Nah, di sini para ulama sebatas ilmu yang kami tahu, untuk di zaman sekarang ini ada dua pendapat di kalangan mereka. Ada yang mengatakan orang-orang yang seperti ini ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam la udhra lahum, tidak ada uzur bagi mereka dalam bab kejahilan tersebut. Jelas? Mereka di dunia dihukumi kafir, di akhirat amru ilallah, diserahkan kepada Allah azza wajalla. Faham? Kenapa dihukumi kafir? Wah, zaman sekarang ini kan sudah media sudah tersebar, pengajian banyak, ceramah-ceramah banyak. Kok antum tidak tahu kalau ini syirik besar? Ini namanya antum berpaling, tidak mau belajar. Ya benar. Benar juga. Masa antum kan samping pondok pesantren, antum tinggalnya di tengah-tengah kota yang banyak kiai, banyak ustadz, banyak alumni segala macam. Gitulah gambaran, ya. Wasailud dakwah sudah tersebar, tidak ada udzur bagi dia. Maka di dunia kita katakan kafir, keluar dari agama Islam. Jelas?
Untuk urusan di akhirat dapat uzur atau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ini qaul awal. Qaul yang kedua. Qaul yang kedua menyatakan ini diberi uzur. Tidak bisa gampang-gampang kita kafirkan. Karena bisa jadi dia ada syubhat di kepalanya. Apa, dari mana datang syubhat? Dari tokoh-tokoh masyarakat, dari ulama-ulama buruk yang mengajari dia. Karena sebagian mereka itu ada yang kadang ikut pengajian, ikut ceramah, yang tukang ceramahnya mengatakan ini bukan syirik gitu loh. Ini pemulihan terhadap orang-orang soleh. Siapa yang bilang syirik? Dasar. Justru yang bilang syirik itu adalah orang-orang Wahabi. Ada nggak kira-kira yang seperti ini? Sehingga yang nempel di kepala dia ini syubhat bahwasanya ini adalah bagian dari syariat gitu loh. Jelas? Bisa jadi seperti ini. Kalaupun dia tinggal di lingkungan muslim, tapi muslim yang seperti ini komunitasnya. Toh? Ada apa tidak di negeri ini? Jawabannya ada kan? Atau bisa jadi dia tinggal di suatu lingkungan yang memang belum sampai ke situ tarafnya. Pengajian-pengajiannya belum sampai ilmunya ke sana. Karena mungkin dari lingkungan-lingkungan yang ada, jauhnya dari ulama. Nah, kira-kira Indonesia kita ini beragam ya ikhwan. Berapa banyak kita jumpai di sebagian masyarakat yang dia tadi mengira itu tuh bukan syirik loh. Ada kuburan, kemudian dia doa, dia mengatakan, wahai Syekh Al-Alim Al-Fulan, gini begini. Engkau dulu adalah orang yang soleh. Tolong sampaikan kebutuhanku kepada Allah SWT. Ada yang mengatakan ini bukan syirik. Kurang ajar antum mengatakan syirik. Dasar Wahabi. Wahabi cuma bisanya mengkafirkan. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ya enggak? Nah, dikarenakan sudut pandang yang berbeda seperti ini, yang kedua ini tadi menetapkan jangan dulu dikafirkan sampai diangkat syubhatnya ini tadi. Gitu loh. Perbuatannya kufur. Tapi kita punya kewajiban dakwah mengangkat syubhatnya tadi. Jelas? Wadih, jelas. Dan ini bukan murji'ah ya ikhwan, bukan murji'ah. Nah, di sana ada orang-orang yang hulu, ekstrim. Yang dia menganggap berpendapat dengan pendapat pertama tadi, tidak masalah, silakan Anda berpendapat dengan pendapat pertama tadi, tidak masalah. Tafadhol. Tapi apakah layak Anda mensifati ulama-ulama yang seperti ini dengan pemahaman murji'ah? Gitu loh. Jelas, Wandi? Dr. Vicky? Itu akar permasalahan. Nah, yang seperti ini banyak. Baik di Saudi Arabia. Bahkan di Yaman, sebagian orang di Yaman juga sama, ada yang seperti ini. Dari muridnya Syekh Mukbil, dari orang yang pernah belajar di Damaj. Di Saudi Arabia, mohon maaf ya, termasuk banyak yang model ana bilang ini tadi. Ya. Perbahasan uzur bil jahal, dikasih uzur, tidak dikasih uzur itu meledaknya di Saudi Arabia, tidak di Yaman. Di Yaman itu mereka sibuk dakwah. Beda-beda ya fitnah itu tadi. Kalau di Yaman karena terlalu banyak kuburan segala macam, mereka sibuk gimana caranya menyelamatkan orang dari kesyirikan, diajak kepada tauhid. Kalau di sini karena negaranya sudah tauhid, tokoh-tokohnya sibuk, tinggal antum mau mengkafirkan enggak, kalau enggak mengkafir antum murji'ah. Ya, kelas-kelasnya antum yang cuma tahunya paling berselisih dengan siaran radio ini sama radio ini, lambang yayasan ini dengan yayasan ini, mana ngerti. Ulama saja kadang tidak tahu. Serius.
Sampai sebagian masyayikh kita di Saudi Arabia, antum lihat Syekh Sulaiman Ruhaili di bagaimana macam YouTube beliau itu rekaman, selalu beliau menambih. Sudah, hentikan pembahasannya seperti ini. Jangan mentabdik sana, jangan mentabdik sini. Sampai Syekh Robi di salah satu bukunya, kalau tidak salah ada di maktabah ini atau kata Syekh Robi, ya adil, ya, seorang doktor, ya adil. Tidak akan antum memvonis murji'ah dengan mereka-mereka yang seperti ini. Tidak ada di kalangan salaf. Antum lihat ulama-ulama yang berpendapat seperti ini, tidak ada yang memvonis murji'ah. Dibawa beberapa tokoh-tokoh yang ada di Saudi Arabia, dari muhakkik kitab, menulis karya tulis, segala macam, banyak. Ya, Anda tidak mau menyebutkan nama tokoh-tokoh tersebut, ya, nanti jadi bom atom di Indonesia ini tadi, ya, yang punya pemahaman seperti ini. Sampai-sampai ustadz-ustadz yang alumni Jamiah Islamiyah itu kelawalahan karena ada pengusung-pengusungnya di Indonesia ini tadi yang membawa pemahaman vonis irja ini tadi. Nauzubillah, ikhwan. Nah, di sini yang luar biasa, ya, langsung vonis fulan murji segala macam. Kadang membenturkan dengan kalam ulama. Dibenturkan, dan kita diaman sebenarnya tidak mengenal yang pembahasan seperti ini. Sudah, kita yang tahunya orang kalau terjatuh pada perbuatan kufur, ta'anni. Lihat dulu, Anas secara pribadi pernah bertanya dengan sebagian guru syekh dulu di Yaman, syekh, gimana di negara kami itu orang terjatuh pada kekufuran gini, begini di kuburan, boleh tidak anak kafirkan? Itu syekh berpendapat ini kafir, tidak ada uzur bagi dia. Anak tanya gimana kalau di negara kami? Itu anak tanya langsung. Anak ingat waktu itu mau keluar dari pintu selesai ngajar pelajaran tauhid, anak tegar syekh tersebut, Abdul Khattab Al-Libi namanya. Kata beliau, jangan dulu, negara antum Indonesia itu negara yang jauh dari ilmu. Antum dakwai mereka, jangan dulu antum kafirkan. Itu loh. Di Saudi Arabia salah seorang syekh ketemu sama anak di hotel, dibawakan sama beliau di hadapan, dibacakan sama beliau buku, ya, kalau nggak salah Al-Qarawi penulis buku itu, masalah tauhid. Dan orang yang terjatuh pada kufur besar begini kafir. Ya Syekh, na'am. Memang masalah yang benar. Ini masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Cuma tidak kita langsung kafirkan fulan. Terus juga yang tidak mengkafirkan juga punya pemahaman irja. Banyak kakek nenek antum kafirkan. Ya enggak? Seperti itu. Dan mungkin kan sebelum antum kenal dakwah salafi ini juga terjatuh dengan kekufuran besar. Intinya jangan gampang-gampang dalam bab ini tadi. Jelas ya? Jelas Wandi? Ya. Kemudian, kama fa'alal awwalun qad yahtaju haula bi kalamin li ba'di a'immati ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang pertama. Ya. Yang pertama itu siapa? Ahlu takfir. Qad yahtaju haula, terkadang murji'ah ini berhujjah dengan kalam sebagian ulama ahli sunnah wal jamaah, yafhamunahu ala ghairi wajhihi, difahami tidak pada makna yang benarnya, ala ghairi wajhihi, tidak sesuai kan? Ya. Wa yunazzilunahu ala ghairi ahlihi, diletakkan pada yang bukan selayaknya. Fahaula qad taraku albab likulli dhalin wa mulhidin ayyaqul ma syaa. Nah, mereka ini sungguh telah meninggalkan pintu untuk setiap orang yang sesat, menyimpang, agar berucap sesuai dengan kemauan dia. Wa huwa aminun min humatil aqidah. Ya. Nah, ini orang yang aman, ya, dari penjaga akidah, ayyukaffiruhu
aman dari penjaga akidah untuk mengkafirkannya, wa ayyubayyinu khurujahu an dinil Islam, serta menjelaskan keluarnya dia dari agama Islam. Fa'azumatil jur'a ala dinillah, sehingga besarlah keberaniannya terhadap agama Allah. Wa azumatil jur'a ala ulama'il muslimin, dan besar juga keberaniannya terhadap ulama kaum muslimin. Wa dzaka iftira'un azim, ini adalah iftira'un azim. Jelas ya ikhwan? Ya. Afan mungkin agak sedikit anaralat yang di paragraf qad yuqabil haula, kalamnya Syekh Sulaiman Nurhaili. Kita ini susah memahami kalam ulama yang kadang masih global kayak gini ya. Ini kan global, siapa yang dimaksud? Tapi setelah keterangan di bawah ini tadi, ana agak nyambung ketika beliau menyebutkan wahwa aminun, setiap orang yang sesat tadi, mulhid, akan bebas mengucap dengan apa yang dia inginkan. Dia akan aman dari humatil akidah, untuk mengkafirkannya atau menjelaskan bahwa dia keluar dari agama Islam. Nah, jadi di sini waqad yuqabil haula man yukhalifunahum fit takfir. Terkadang ada yang berseberangan dengan takfiriyin, ya, ada kelompok yang berseberangan dengan takfiriyin. Akan tetapi kelompok yang berseberangan ini tadi, ya, yattahimuna ulama'i ahli sunnah humatal aqidah wa humatil aman li bani insan. Terkadang mereka menuduh ulama ahli sunnah, ya, dengan tuduhan humatil aqidah, humatil aman li bani insan. Ya. Yang ini ulama ini tadi, mereka juga menuduh ulama ahli sunnah ada pemahaman takfir, irhab, tadmir. Ya. Ini tadi yang dimaksudkan oleh beliau. Jadi ada pemahaman takfir gitu loh ya. Nah, namun di sana ada sebaliknya. Ada orang-orang yang tidak sepakat dengan pemahaman takfir. Yang Anda bilang tadi, mereka justru menuduh ulama ahlus sunnah dengan tuduhan humatul akidah, humatil aman di bani insan. Dia tidak sesuai, tidak cocok dengan pemahaman takfir, ya. Tapi justru sebaliknya, nuduh ulama ahli sunnah dengan tuduhan bahwasannya ulama ahli sunnah itu tadi humatul akidah, humatul aman. Nah, pada hakikatnya ikhwan, tidak seperti itu yang diinginkan ulama ahli sunnah. Bukan untuk melindungi orang-orang yang pengkafiran, suka mengkafirkan. Di sisi lain, mereka justru sebaliknya menuduh ulama ahli sunnah tadi punya pemahaman takfir, irhab, dan tadbir. Ada kesamaan bersama orang-orang takfiriyin. Namun di sana, di samping tuduhan seperti itu tadi, ada orang-orang yang punya pemahaman irja yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Mereka meninggalkan bab takfir secara mutlak, tidak mengkafirkan secara mutlak, ya. Dalam artian bahkan secara person pun tidak ada. Nah, dengan adanya ini tadi, orang-orang yang seperti ini dari kalangan Murji'ah, ya, menyebabkan orang-orang bebas untuk berbicara apapun yang mau diucapkan oleh orang-orang yang semaunya tadi, orang-orang menyimpang dari misalkan kuburiyah dan yang lainnya, mereka merasa aman. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh, mereka aman dari humatul akidah. Ini yang punya pemahaman irja. Nah, yang perlu anda luruskan ya ikhwan, penamaan humatul akidah ini tadi itu tuduhan, ya, yang dituduhkan oleh sebagian orang. Oh, ini ulama salafi humatul akidah. Ini cuma itu jaga akidah. Nah, sebenarnya orang-orang yang gimana ya kalau istilah lain,
Kayak tuduhan seperti ini loh, Jamiah, Madakhilah. Paham betul? Misalkan ini Jamaah Tahdzir. Nah, ketika para ulama itu tidak mau mengkafirkan, ya, tidak mau mengkafirkan, tertuduhlah mereka dengan tuduhan disifati sebagai humatul akidah. Ini namanya mau jaga akidah. Difahami? Hah? Ulama ahli sunnah tadi. Maksudnya itu anggap di dalam kurung. Jadi ulama ahli sunnah itu adalah humatul akidah. Itu maksudnya tuh. Oh gitu ya. Ya bisa jadi sih. Tapi anak jadi bingung juga dok. Itu nah yang kalamnya Syekh Sulaiman Rohaili menggunakan istilah yang di bawah itu loh. Yang kedua ini kan ya bisa kita katakan ulama ahli sunnah itu adalah humatul akidah, humatul aman li bani insan. Jumlah itiradiyah ya. Istilah lain dari ulama ahli sunnah. Jadi mereka tuduh takfir, ya kan? Mereka tidak mengkafirkan, mereka tidak sepakat mengkafirkan. Justru sebaliknya yang tadi yang anda contohkan di Indonesia, mereka anti terorisme. Tapi di sisi lain, ketika kita ulama ahli sunnah ini tadi, justru dituduh takfir gitu loh kan? Nah, cuman yang anda jadi iskal itu tadi, Syekh Sulaiman Rohaili ini yang anda maksudkan itu siapa yang dimaksud? Di sini kan di kalam awal itu Da'utsani ini kan irja ya. Kama fa'alal awwalun, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok yang pertama, ahlu takfir kan? Qad yahtaju haula bi kalam li ba'di a'immati ahli sunnah wal jamaah. Terkadang mereka berhujjah dengan kalam sebagian ulama ahli sunnah wal jamaah. Yafhamunahu ala ghairi wajhi, difahami tidak sesuai dengan pemahaman yang benar. Yunazzilunahu ala ghairi ahlihi, diletakkan pada orang yang bukan layak untuk diposisikan. Fahaula qad taraku albab likulli dhalin wa mulhidin ayyakul masya'a. Mereka ini Murji'ah ini tadi membuka pintu bagi setiap orang yang sesat, mulhid, untuk berucap sesuai dengan kemauannya. Wa huwa amin, wa huwa kembali ke dhal, orang yang sesat. Amin min humatil aqidah ayyukaffiru au yubayyinu khurujahu an dinil Islam. Nah di sini ada yang ini kan agak mengesankan mereka ini orang yang aman. Orang yang aman selamat dari humatil aqidah untuk dikafirkan. Ya, faham. Baru terbuka anak. Nah, kembali humatul aqidah itu kembali ke ulama ahlus sunnah tadi sama. Menurut pemahamannya Murji'ah tadi, dia ini orang yang nyimpang ini, mulhid ini tadi, menurut pemahaman Murji'ah, balik ke Murji'ah ya, orang yang mulhid, dhal, sesat, kufur, menurut pemahaman dia itu aman dari ulama ahli sunnah untuk dikafirkan, untuk dijelaskan keluarnya dia dari agama Islam. Jelas? Jadi afan, pemahaman Murji'ahnya, bukan yang humatul akidahnya yang tidak mau mengkafirkan, bukan. Jelas? Jadi pemahaman mereka, karena mereka punya pemahaman bahwasanya orang kalau sudah beriman tidak bisa dikafirkan,
Sehingga menurut pemahaman mereka ini tadi, orang ini akan aman dari serangan ulama ahli sunnah gitu loh. Difahami? Itu maksudnya. Jelas? Ya. Jadi humatul akidah ini kembali kepada ahlu sunnah wal jamaah. Yang tadi di sebagian orang yang katanya anti takfir, namun dia mensifati ulama ahli sunnah dengan takfir. Nah itu banyak di Indonesia ini. Iya kan? Dia anti teroris enggak. Dah, yang ini enggak boleh mengkafir-kafirkan. Di suatu waktu yang lain kita salafiyin dituduhnya apa? Suka mengkafir-kafirkan. Ya betul tidak? Dia anti takfir tapi dia menuduh kita juga suka mengkafirkan. Sehingga kata Syekh Sulaiman, ya, keberaniannya sangat besar sekali terhadap agama Allah, terhadap ulama kaum muslimin. Sedikit lagi ya. Wa min huna, dari sini wajib ayubayyan manhajul i'tidal, manhaju ahli sunnati wal jamaah fi masilil asma'i wal ahkam wa fil hukmi bit takfir ala wajhil khusus. Dan dari sini wajib ya untuk yubayyan, dijelaskan manhaj i'tidal, pertengahan, manhaj ahli sunnati wal jamaah dalam bab nama dan hukum. Nama ini maksudnya gini loh, dia ini kafir atau tidak, itu ism, tasmiyah. Dan hukum di dunia difahami atau hukum di akhirat difahami. Jadi ada bab al asma wal hakam. Asma itu hukum nama di dunia, ini kafir apa enggak? Hukum di akhirat kekal di neraka atau tidak, gitu loh. Wa fil hukmi bit takfir ala wajhil khusus, dan juga tentang hukum pengkafiran secara khusus. Wa kana min haqqi ulama ahli sunnati wal jamaah alaina an nubayyin ma'na kalamihim bayanan sahihan. Dan termasuk dari hak ulama ahli sunnati wal jamaah atas kita untuk kita menjelaskan makna kalam mereka dengan penjelasan yang benar. Sesungguhnya kalam mereka mencocoki apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa fi al-adl at-tam, kalam mereka terdapat adil yang sempurna. Akhdan min aslihi, ya, dikarenakan memang ngambil dari asalnya. Wa fil hikmah al-mustafada min adillatil kitab wa sunnah, pada kalam ulama terdapat hikmah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Wa hadhihi risalah allati baina aidina ma'a ma fiha min azimin nafa' illa anna takfiriyin yanshurunaha yufassirunaha ala ghairi wajhiha wa ala ghairi muradil muallif rahimahullah minha. Wa nuqaddimu baina yaday syarih hadhihi risalah muqaddimat la budda minha fi hadzal bab wa man lam ya'rifha yaqa' fi zalal wa la bud. Kata beliau, ini risalah yang ada di hadapan kita, bersamaan apa yang ada dalam risalah ini berupa kemanfaatan yang sangat besar, namun para takfiriyin menyebarkannya dan menjelaskannya tidak sesuai dengan makna yang benar, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh muallif. Dan kita akan sajikan di hadapan syarah risalah ini beberapa muqaddimat yang harus dijelaskan pada babnya. Siapa yang tidak mengenalinya maka bisa saja terjatuh pada kesalahan, ya, dan pasti itu terjadi. Jelas? Kesimpulan dari apa yang kita baca ya ikhwan, di sini ada dua kelompok yang menyimpang dalam bab ini. Kelompok yang pertama, kelompok takfiriyin, yaitu orang-orang yang mengkafirkan, ya, hulu dalam takfir. Orang kalau sudah terjatuh pada perbuatan kufur langsung dikafirkan tanpa ada ngecek syarat mawani takfir dan syurut takfir. Bahkan terkadang mereka memahami orang yang terjatuh pada syirik besar langsung terjatuh pada maksiat dosa besar langsung dikafirkan. Jelas? Ini khawarij. Yang kedua, murji'ah. Pokoknya tidak ada istilah kafir-kafir, ya. Mau syirik di mana saja dah. Jelas? Mau kufur gimana saja tetap dia beriman. Namun di sana ikhwan, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan takfir. Ya. Yuqabil haula takfiriyin. Namun justru mereka yattahimuna ulama ahli sunnah, ya. Mereka tuduh ulama ahli sunnah yang tadi dengan pemahaman takfir. Tadi benar yang dibilang sama Dr. Vicky, yang lebih tepat humatul akidah, humatil aman, libani insan, itu jumlah i'tiradiyah, antum jadikan dalam kurung,
Ya, antum jadikan dalam kurung. Yang penjelasan humatul aqidah, humatil aman li bani insan itu antum jadikan dalam kurung. Jadi ulama ahlus sunnah itu humatul aqidah, humatil aman li bani insan. Ulama yang menjaga akidah dan menjaga keamanan untuk umat manusia. Jelas? Dituduh sebagai orang yang punya pemahaman takfir. Sehingga kelompok yang ini tadi, mereka juga berlebihan, ya, menyamai takfiriyin dalam kezaliman terhadap ulama ahli sunnah. Jelas? Apa dalam bentuk kezalimannya? Secara tidak sadar mereka juga jatuh pada pemahaman takfir. Ya atau tidak? Di sisi lain, mereka orang-orang yang tidak sepakat dengan pemahaman takfir. Ya atau tidak? Tapi di sisi lain, mereka punya pemahaman takfir. Apa sisi pemahaman takfirnya? Mengkafirkan ulama ahli sunnah. Jelas? Nyambung untuk? Jelas, Wandi? Jadi gini ya gambaran. Ini ada takfiriyin, ada takfiriyin. Mengkafirkan orang yang terjatuh pada dosa besar. Dikit-dikit mengkafirkan, dikit kafir, ngebom dan yang lainnya. Ya enggak? Di sana ada orang yang anti takfir. Ya benar? Wah, jangan dikit-dikit kafirkan, dikit-dikit kafir. Tapi di sisi lain dia anti takfir. Dia ngafirkan ulama ahli sunnah. Yang ulama ahli sunnah ini adalah humatud din, humatul aqidah, humat bani Adam. Jelas? Dikafirkan. Berarti mereka ini ada ittifaq bersama takfiriyin. Makanya kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, wa yattafiqun ma'al mu'tadin fit takfir. Mereka ada kesamaan, kesepakatan bersama orang-orang yang hulu dalam bab takfir tadi. Apa kesamaannya? Sama-sama mengkafirkan. Yang tadi mengkafirkan orang secara umum, yang ini mengkafirkan ulama. Jelas? Nyambung nggak Didi? Jadi contohlah kita di Indonesia. Ada orang, ini teroris, ngebom. Dikit-dikit kafir, radikalnya luar biasa. Muncul di sini tokoh-tokoh. Dia bilang, ini pemahaman radikal. Tidak boleh mengkafir-kafirkan. Ya nak? Di sisi lain, ya, mereka menuduh ulama ahli sunnah punya pemahaman takfir. Difahami? Menuduh ulama ahli sunnah punya pemahaman takfir. Jelas Undi? Padahal kita ulama ahli sunnah salafi itu tidak mengkafirkan orang. Jelas? Dia nggak setuju dengan takfir, tapi dia menuduh takfir. Ada kesamaan apa enggak? Ada. Apa kesamaannya? Sama nuduh. Dia orang tidak boleh antum takfirkan. Tidak boleh antum katakan kafir. Tidak sepakat dia. Ya enggak? Di sisi lain dia nuduh kita pemahaman takfir. Walaupun dia tidak nuduh kita kafir, tapi dia nuduh pemahaman takfir. Antum tidak kafir katanya, tapi antum punya pemahaman takfir. Kalau bahasanya, yang ini nuduh musyrik, yang ini nuduh tabdi, itu baik bahasanya. Ya enggak? Wallahu ta'ala ya. Masih ada waktu, kita lanjutkan Bulughul Maram.